Mengejutkan, borok Ridwan Kamil akhirnya terbongkar. Utang BPJS 300 miliar belum dibayarkan. Kang Deddy yang menjadi korban. Wah, ini sungguh luar biasa ya. Ridwan Kamil harus diinterogasi kalau seperti ini. Oke, kita lihat ke videonya. Ya, gara-gara diwarisi utang BPJS Kesehatan senilai 300 miliar rupiah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil kebijakan APBD era Ridwan Kamil. Kang Deddy menyoroti APBD RK untuk membayar operasional Bandara Kertajati, bukan malah untuk bayar tunggakan utang. Jawa Barat ternyata punya utang fantastis senilai 300 miliar rupiah ke BPJS Kesehatan. Utang itu menumpuk dan belum dibayar ke kabupaten kota di era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi pun mengaku kaget sekaligus heran mengapa APBD zaman RK lebih diprioritaskan untuk belanja hibah daripada bayar tunggakan utang ke BPJS Kesehatan. Salah satu beban APBD yang diwariskan RK ke Deddy Mulyadi adalah biaya operasional Bandara Kertajati senilai 60 miliar rupiah per tahun. Padahal bandara itu terus-menerus merugi. Sementara alokasi anggaran BPJS Kesehatan yang jelas-jelas untuk kesehatan warga Jabar justru menunggak. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan utang BPJS 300 miliar. Terhadap kabupaten kota. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Kang Deddy menyatakan akan mengevaluasi belanja hibah Pemprov Jawa Barat yang dinilai banyak tidak tepat sasaran. Dari Bandung, Jawa Barat. Nah, iya Pak RK ninggalkan hutang teh gede-gede teuing. Saenggeus ninggalkan hutang urut pembangunan Masjid Al Jabar. Ieu ditambah hutang BPJS 300 miliar teu dibayar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karunya Bapak aing katempuhan buntut maung. Lain cenah cek Bapak aing teh nya tibatan ngawur-ngawur duit dana hibah anu sakitu gedena. Mending yang utamakeun jang kesehatan masyarakatna. Kumaha ya lamun masyarakatna teu bisa berobat gara-gara BPJS na can dibayar. Rek nyalahkeun saha da mah mungkin meureun nyalahkeun Pak RK mah da geus teu ngajabat. Ayo nu kamari narima dana hibah anu sakitu gedena terus ayeuna teh kanyahoan korupsi, tanggung jawab sia lamun aya warga Jawa Barat gering teu bisa berobat karena BPJS na can dibayar, tanggung jawab sia. Sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ka BPJS. Kunaon moal bisa berobat ka BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Di aur-aur karitu ka dieu. Beleg ka ditu, beleg ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Kabeh menerima duit eta lamun isukan aya jelema mau kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar, lamun anu ngajulu orokna mau indungna mau kulantaran negara teu mayar BPJS mayar maneh doraka. Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara sabab naon hakna dibikeun ke negara kurang gagah nyaritakeun siga jelema pangmulyana rakyat engkak-engkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS na teu dibayar ku negara ku provinsi jeung kabupaten sabaraha hiji jelema nu maot sabaraha hiji jelema nu teu kalayanan sabaraha hiji jelema nu talangsara doraka ujung. Lihat nih, Bupati dan Wakil Bupati se-Jawa Barat dikumpulkan oleh Kang Deddy. Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Jawa Barat dikumpulkan oleh Kang Deddy. Nuansanya kental banget budaya Sunda. Jawa Baratnya kental pisan. Katingali. Bener-bener nih, ini para pejabat yang kemudian mewakili Jawa Barat, mewakili Tatar Pasundan yang selama ini belum pernah kita menjumpai
para pejabat berpakaian seperti ini, apalagi benar-benar diskusi semuanya merumuskan tentang bagaimana Jawa Barat ke depan. Belum pernah, Pak. Hanya di zaman Kang Deddy. Semuanya serba harus ada identitas yang kuatnya. Ini penting. Ya, karena urusan identitas itu urusan harga diri. Orang tak punya identitas maka tak punya harga diri. Di situ pun beliau mengkoreksi ya kepemimpinan sebelum beliau. Nah, ini bukan dalam rangka menjelekkan tetapi mengkoreksi, membuka yang biasanya ditutup-tutupi atau yang biasanya tertutup, menerangkan sesuatu yang biasanya tidak diterangkan. Coba kita cek sama-sama nih. Seandainya pemerintah memaksa untuk semua orang membayar pajak, bila jelas kemudian alokasinya untuk apa, saya yakin masyarakat juga akan menerimanya dengan senang hati. Jadi pemaksaan berbanding lurus dengan kenikmatan yang dirasakan oleh masyarakat. Kita cek nih. Kita tidak mesti menjelekkan pemimpin sebelum kita, walaupun menjadi lawan politik kita kemarin. Tetapi kita berkewajiban mengkoreksi seluruh kebijakan-kebijakan pembangunan, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran untuk diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, percepatan pertumbuhan kesejahteraan sosial, percepatan pertumbuhan pendidikan, kualitas pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja. Itu yang jadi fokus utama. Kalau dikoreksi pasti nyenggol. Tapi kalau nyenggol yang kita koreksi adalah kebijakan, bukan orang. Orang boleh berganti tapi kebijakan harus berubah. Nah, ini yang pertama. Untuk itu ada konsepsi yang akan dirubah di Provinsi Jawa Barat. Konsepsinya adalah konsepsi Provinsi Jawa Barat yang biasanya jadi menara gading, hidup dalam pengelolaan uang yang triliunan, kadang mengalami kebingungan uangnya didistribusikan kemana karena waktu menyusun anggarannya terbatas. Kemudian juga aspek politik yang sering mendominasi, yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan distribusi pembiayaan antar daerah, antar organisasi, antar lembaga, sehingga seringkali menggunakan pendekatan-pendekatan politik untuk mendapatkan alokasi pembiayaan. Maka seluruh rangkaian itu akan saya hapus. Tidak ada pendekatan politik terhadap alokasi finansial, alokasi kebijakan. Yang ada adalah pendekatan kebutuhan pembangunan pada sebuah wilayah. Maka pendekatannya adalah: satu, berapa jumlah penduduk pada sebuah wilayah; dua, berapa luas wilayah; tiga, aspek mana saja yang menjadi kebutuhan dasar pembangunan yang belum terpenuhi. Maka tiga variabel ini yang akan jadi landasan. Maka nanti kami penghitungan dana bantuan untuk desa misalnya tidak ada lagi dibikin 100 juta rata. Semuanya akan dipertimbangkan, diindekkan berapa jumlah penduduk di desa itu. Begitu juga terhadap kabupaten kota. Sehingga saya tidak mau lagi terulang ada satu kabupaten nol alokasi, ada satu kabupaten yang langganan 400 miliar, 700 miliar, 400 miliar, 700 miliar. Dan itu pun rasio itu pun akan kita gunakan pada bantuan andai kata masih dibutuhkan, itu bantuan hibah organisasi kemasyarakatan, hibah organisasi keagamaan, hibah lembaga pendidikan. Semuanya harus didasarkan pada indeks manusia yang ada di dalamnya. Kalau tidak, nanti terjadi kekacauan. Kekacauannya adalah siapa yang punya kuasa, siapa yang punya lobby, maka dia dapat banyak, saya nggak bisa. Nah, ini yang akan menjadi dasar pertimbangannya. Karena ini menjadi dasar pertimbangannya, maka kita harus bersyukur di Jawa Barat ini punya PJ Gubernur yang lurusnya luar biasa. Tidak punya orientasi politik, tidak cawe-cawe keuangan, orangnya sederhana, dan betul-betul mengantarkan. Pada saat saya tidak membentuk tim transisi, karena saya tidak mau lagi melibatkan politik dalam birokrasi,
maka PJ Gubernur menunjuk 10 orang eselon 3 untuk mendampingi saya membicarakan keuangan pemerintah provinsi. Maka kita mulai dari misalnya bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Kebijakannya adalah bahwa uang pajak kendaraan bermotor harus 100% untuk pembangunan infrastruktur jalan. Gak boleh digeser-geser. Andai kata seperti kota Bandung memang duitnya banyak banget, nah, di infrastruktur jalan itu kan banyak komponennya. Ada trotoar, ada PJU, ada terowongan pintar yang bisa membuat jaringan listrik dan ini masuk ke dalam, ada gapura, ada IT yang di situ memantau jalan dengan CCTV, dengan sistem informasi layanan lalu lintas, banyak komponennya. Yang intinya adalah seluruh uang itu harus diarahkan pada kenyamanan para pengguna jalan. Nah, kalau tahun ini kepercayaan publik meningkat, hari ini asumsinya yang tidak bayar itu 40%, maka setelah tanggal 6 kami akan mengumumkan sistem yang akan dibuat, di mana nanti mobil bodong yang nunggak pajak nggak bisa lewat lagi di jalan provinsi, nggak bisa lagi lewat di jalan kabupaten. Itu akan terjadi, nanti kami punya sistem. Nah, untuk apa? Untuk membangun rasa keadilan. Bagaimana? Jangan sampai orang pakai mobil mewah, pakai motor besar, tapi tidak bayar pajak, tapi menikmati fasilitas jalan dalam setiap hari. Nah, ini yang fokus kita adalah di tahun ini, di perubahan, bukan perubahan ya, kita mencoba mengkoreksi APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Kita mengkoreksi. Karena kita mengkoreksi, maka seluruh dana yang diturunkan pada kabupaten kota, kecuali pajak kendaraan bermotor, itu oleh kita di stop dulu sampai saya selesai dilantik tanggal 6. Tujuannya untuk apa? Agar anggaran ini dirubah dulu. Untuk apa? Untuk yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, berdasarkan perhitungan sampai tadi malam, gitu kan, kita sudah bisa mengkoreksi 3 triliun yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pendidikan. Barangkali angka 3 triliun bagi Kabupaten Bogor nggak ada artinya, bagi Kabupaten Bandung nggak ada artinya, tapi bagi Kota Sukabumi, Pak, 3 triliun itu bermakna. Dan saya udah ngomong tadi, Pak Bupati Kabupaten Bandung kan 7 triliun anggaran. Tidak perlu provinsi untuk Kabupaten Bandung, untuk yang lain aja, daerah-daerah yang minus. Terima kasih. Pak Wali Kota Parang juga sudah begitu. Kota Bandung sudah banyak, udah nggak usah buat Kota Bandung, buat kota yang terpencil saja. Saya sudah terima kasih atas ke apa namanya, kelegoannya. Tepuk tangan buat Pak Farhan, Pak Dadang Supriyan. Nah, kemudian fokusnya apa? Nah, kan gitu loh. Pertama ya, yang PKB-nya masih merasa kok yang saya kecil, kok yang saya perasaan motor saya sekian, mobil saya sekian, toh kok dapatnya segini? Ya silakan aja komunikasikan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah, koreksi. Gitu. Kemudian kalau kurang biasanya protes. Tapi nuang mobil saketik tapi menang lomba, eta mah mal protes. Nah, fokusnya apa? Fokus kita adalah memfokuskan satu, menyelesaikan jalan provinsi. Total kebutuhan jalan provinsi 4,7 triliun. Saya sih ambisinya pengen tahun ini selesai 4,7 triliun. Tetapi berdasarkan pertimbangan dari Kepala Pekerjaan Umum, Kepala Dinas, pertimbangan teknisnya adalah masih ada wilayah yang zero kelengkapan. Artinya AMP-nya belum tersedia, patching plan-nya belum tersedia. Maka kalau wilayah itu dipaksakan juga susah melakukan mobilisasinya, maka kita akan fokuskan pada wilayah-wilayah strategik yang seluruh kelengkapannya sudah tersedia. Dengan mendorong apa? Mendorong pertumbuhan kawasan industri, pertumbuhan kawasan perdagangan, pertumbuhan kawasan perumahan pemukiman yang di situ ada unsur-unsur pelayanan, sehingga agar memiliki efek ekonomi.
Oke. Kena lagi tuh Bang RK. Beliau mengatakan jangan pernah lagi kejadian ada kabupaten yang mendapatkan 0 rupiah dari provinsi. Itu ketika beliau menjadi Bupati Purwakarta. Tak pernah dikasih sepeser pun oleh provinsi, oleh Ridwan Kamil. Kan kacau. Jadi benar-benar ngasih anggaran itu pendekatannya sangat politik. Dihabisi habis-habisan. Masa dikasih 0, Pak? Itu Purwakarta. Makanya ketika beliau merasakan itu betapa pahitnya mungkin. Nah sekarang pendekatannya di setiap kabupaten kota bukan pendekatan politik, tetapi pendekatan kemanfaatan kepada masyarakat. Bener-bener Pak, bahaya ini. Deddy Mulyadi ini bahaya. Bahaya untuk orang-orang yang jahat, berniatan licik-picik di Jawa Barat ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Berat Pak. Barometer